Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Capek? Capek enggak? Hah? Enggak capek ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika penduduk surga ditempatkan di tempat yang luar biasa, ada di surga, dijauhkan daripada azabnya Allah, daripada siksa neraka. Kemudian mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika mereka ditempatkan ada di tempat yang luar biasa, ada di surga, dijauhkan daripada azab neraka, mereka mengatakan segala puji bagi Allah, allazi hadana, yang telah memberi kami hidayah, lihadza, karena nikmat ini, karena pahala ini, karena kami bisa masuk ke sini, ke surga, karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayahnya Allah, kami, kata penduduk surga, tidak akan bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menikmati daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa sampai ada di sini karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hidayah kita bisa sampai di sini. Dengan adanya hidayah kita bisa teriak-teriak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah ini tidak datang dengan sendirinya. Ada sebab-sebab yang dimana ketika seorang hamba melaksanakan daripada sebab-sebab tersebut, maka dia akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada sebab tersebut adalah membaca Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran, Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin, kata Allah. Dan itu Al-Quran adalah sebab hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dapat hidayah, baca Al-Quran, jangan ditinggalkan. Jangan dibiarkan Al-Quran berdebu ada di rumah, tapi HP dibawa kemana-mana. Jadi HP, katanya Habib Ali masyhur, HP ittaqullah fi isti'malih. Kalau mau pakai HP harus ada takwa. Karena di dalam HP itu ada setan, juga ada malaikat. Kalau orang sini biasanya nyebutnya setan gepeng. Tapi juga tidak bisa juga disebut dengan setan gepeng ketika dia menggunakan HP tadi itu untuk hal-hal yang baik. Di sosmednya dia gunakan tangannya bukan untuk ngefitnah orang, bukan untuk ngegibah, bukan untuk mengadu domba satu sama yang lain. Digunakan untuk menyebarkan daripada dakwah, mengajak orang untuk menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sebab-sebab yang orang tadi itu bisa mendapatkan hidayah adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dalam arti sholat jamaah dari masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa la yakhsha illallah fa'asa an yakuna ulaika ayakunu minal muhtadin. Ketika orang-orang yang beriman, jadi yang memakmurkan masjid siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah di hari akhir, melaksanakan sholat, mendirikan zakat, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, maka diharapkan mereka mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu dicari. Hidayah itu apa? Dicari. Kita juga diajarkan oleh Nabi SAW di setiap harinya kita sholat subuh ketika kunut baca apa? Allahumma hadina fiman hadait. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dai-dai yang ada, para habaib, para kiai, apapun yang dia lontarkan di dalam mulutnya yang bisa memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang hadir, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi SAW ditegur sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Engkau wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu inginkan. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama, para nabi atau ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi, mereka hanya sebagai wasilah perantara di mana orang-orang awam bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memberikan hidayah. Hidayah urusannya Allah, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Itu ada satu orang yang dia ahli maksiat. Tidak lewat satu malam kecuali dia bermaksiat kepada Allah. Minum minuman keras, main perempuan, judi, semua maksiat pernah dia lakukan. Tidak lewat satu malam kecuali dia apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia dapat hidayah hadir ke majelisnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Dapat hidayah. Ustaz hadir sudah di majelisnya siapa? Sayyidina Hasan Al-Basri. Duduk dengarkan Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini orang pendosa, namanya Utbatul Ghulam. Namanya siapa? Utbatul Ghulam. Ketika duduk dengarkan nih Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri membaca ayat Al-Quran dan mentafsirkannya, yaitu qauluhu ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya di mana orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran, ketika di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, khusyuk hatinya. Apakah belum tiba? Kemudian ditafsirkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri dengan tafsir yang luar biasa, makna yang luar biasa. Ini pendosa nangis. Ini pendosa apa? Nangis. Utbatul Ghulam nangis. Makanya jangan pernah meremehkan tangisannya pendosa. Saya katakan tangisan mata seorang pendosa yang dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah, nangis karena menyesali daripada dosa-dosa yang dia perbuat, itu jauh lebih mending, jauh lebih afdal, jauh lebih baik dari matanya seorang mukmin yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran, tapi juga dia gunakan untuk merendahkan saudara muslim. Dia gunakan untuk merendahkan pendosa. Tangisannya pendosa lebih afdal, lebih baik daripada matanya orang tersebut. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, kafa bil mar'i ithman ayahqira akhahul muslim. Atau kama qala Nabi. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Merendahkan saja dengan matanya, ngelihat ini mungkin tidak terima taubatnya oleh Allah. Merendahkan begitu, dosa sudah. Ini Sayyidina Utbatul Ghulam nangis. Kemudian selesai orang-orang minggir semuanya daripada majelisnya Sayyidina Hasan Al-Basri, ini datang ke Sayyidina Hasan Al-Basri. Wahai imam, saya ini pendosa. Maksiat sudah saya lakukan semuanya. Saya ini pendosa. Apakah mungkin ketika saya tobat diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, pintu tobatnya Allah terbuka buat siapapun. Bahkan Nabi mengatakan apa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku teruntuk daripada umatku yang melaksanakan dosa-dosa besar. Kalau yang melaksanakan dosa besar aja mendapatkan syafaat Nabi, bagaimana yang tidak pernah melaksanakan dosa besar? Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin. Ketika dikasih tahu seperti itu oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, pingsan. Saking senengnya pingsan. Bangun, dia masih tidak percaya, saya ini pendosa. Masa Allah bisa menerima taubatku? Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, "Naam, iya. Bisa diterima oleh Allah, pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Allah berfirman apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul,"
Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku, ya ibadi. Disayang kita ini sama Allah, dipanggil ya ibadi, wahai hambaku. Panggilan hamba itu adalah panggilan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abd itu hamba artinya. Panggilan hamba dari Allah kepada Nabi itu paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini disayang oleh Allah. Bukan kita aja. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas, maksiat, pendosa, disayang oleh Allah. Katanya Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Katanya Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali menyekutukan Allah. Apapun dosa yang kita berbuat, kalau kita menyesalinya, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu tok, yaitu menyekutukan Allah. Kalau orang murtad menyekutukan Allah, tidak diampuni kecuali masuk Islam lagi. Selain itu taubat nasuha, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya lagi nih Utbatul Ghulam, dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini ngangkat tangan. Utbatul Ghulam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau menerima taubatku, maka terimalah atau kabulkanlah 3 doaku. Jadi Sayyidina Utbatul Ghulam berdoa berapa doa? 3 doa. Kalau Allah mengkabulkan doaku, ya Allah, jika Engkau mengkabulkan taubatku, maka terimalah, kabulkanlah daripada 3 doaku ini. Kabulkanlah. Doa yang pertama, aku ingin ilmu laduni. Setiap ilmu yang aku dengar, aku langsung hafalkan. Aku gunakan itu untuk dakwah, mengajak orang kepada hidayah, mengajak orang kepada Islam. Doa yang kedua, minta rezeki yang tidak disangka-sangka. Doa yang ketiga, minta suaranya indah. Ya Allah, aku minta suaraku agar diperindah. Jadi setiap orang yang mendengarkan suaraku, jika dia pendosa langsung bertaubat. Seperti aku, Utbatul Ghulam. Akhirnya benar 3 doanya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, setiap ilmu yang dia dengarkan langsung dihafal, langsung dakwah, langsung jadi ulama. Langsung jadi, padahal pendosa, langsung jadi ulama. Setiap ilmu yang dia dengarkan langsung hafal, disebarkan. Yang kedua, dapat rezeki yang la yahtasib. Setiap bangun dari kasurnya, dia dapati di sekelilingnya ada makanan. Embuh tekondi dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Kemudian yang ketiga, dapat suara yang indah. Bahkan diriwayatkan berapa banyak pendosa yang taubat karena sebab suaranya Utbatul Ghulam. Padahal dulunya seorang pendosa. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa seorang hamba. Ketika dia benar-benar sungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, dikabulkan sama Allah. Jadi kalau mau kita minta hidayah, minta sama Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu beliau mengatakan, Allah itu seneng sama hamba yang minta hidayah sama Allah, minta ampunan sama Allah, minta hidayah sama Allah. Allah tuh seneng sama hamba seperti itu. Bahkan tidak sampai di situ. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seorang hamba dia selalu meminta kepada Allah dalam segala urusannya, bahkan perkara duniawi sekalipun, minta kaya, mintanya sama Allah, Allah senang sama hamba tersebut. Jadi yang paling dekat sama Allah tuh yang suka minta sama Allah. Kalau manusia kebalikannya, yang suka minta bakal ini minta. Semakin sering diminta semakin dia tidak senang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin sering diminta, semakin kita mantap untuk minta kepada Allah, semakin cinta Allah kepada kita. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, minta sama Allah apapun itu. Baca surat Waqiah sekarang ada, saya dapat pertanyaan juga. Kalau baca surat Al-Waqiah, Habib, boleh tidak diniatkan untuk melancarkan rezeki? Boleh. Apakah itu dianggap riya? Bukan riya itu. Apakah itu dianggap tidak ikhlas? Itu derajat ikhlas paling rendah.
Ikhlas itu terbagi menjadi 3. Derajat yang paling tinggi itu ketika dia beramal itu karena Allah, bukan karena berharap surga, bukan karena berharap menghindar dari neraka, ya karena Allah. Kenapa ente membaca Al-Quran? Karena Allah. Kenapa sholawatan? Karena Allah. Kenapa sholat? Karena Allah. Itu derajat pertama, ikhlas. Ini orang-orang yang luar biasa, kita tidak sampai. Kayak kita orang ini tidak sampai. Derajat kedua, ketika beramal, beribadah, tujuannya hanya berharap mendapatkan surga dan menghindar dari api neraka. Mungkin ada sebagian kita gitu kan. Dan derajat yang ketiga ini yang paling rendah. Mungkin ini semuanya kita ada di situ mungkin ya. Derajat yang ketiga ini ada embel-embel duniawi ketika beramal. Baca surat Al-Waqiah tujuannya biar kaya. Ada banyak. Baca surat Al-Waqiah tujuannya biar kaya. Ini derajat ikhlas tapi paling rendah. Yang dikatakan tidak ikhlas riya itu ketika beramal tujuannya biar dipuji, itu baru riya. Kenapa ente sholawat? Kenapa ente baca Al-Quran? Biar dilihat, oh ini orang Masya Allah, ini orang luar biasa, ini orang ahli ibadah. Ini baru riya. Tapi kalau baca surat Al-Waqiah di kamar, kenapa ente baca surat Al-Waqiah? Biar kaya. Lu tidak pengen dapat surga, pokoknya kaya sih baru engkau carry ku. Ikhlas tapi derajatnya paling rendah. Lah masalahnya sekarang orang suka yang rendah-rendah, derajatnya paling rendah, naik sedikit-sedikit. Dari yang tujuannya baca surat Al-Waqiah untuk duniawi supaya kaya, naik lebih tinggi lagi. Oh biar dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hidayah, ada satu cerita, ada seorang suami, ada seorang suami dapat hidayah gitu, hadir kajian, ada di satu masjid, dapat hidayah, alhamdulillah dapat hidayah bisa hadir kajian, duduk di satu masjid, ada ustadz nerangken bahwasanya orang yang bersedekah itu dia telah mengalahkan 70 setan. Orang yang sedekah, orang berhasil sedekah walaupun 1.000, walaupun 1.000 itu berhasil mengalahkan berapa setan? 70 setan. Wah ini dapat hidayah, saya mau sedekah. Belum selesai kajiannya dia berdiri dulu, masuk ke rumah ngambil uang. Waktu mau keluar istrinya nyegah, mau kemana? Ini mau sedekah, barusan saya dengar Ustadz bilang kalau sedekah itu mengalahkan 70 setan. Saya mau mengalahkan 70 setan. Kata istrinya, duit belonjoku ndi? Ndak make sedekah-sedekah. Ini uang buat saya belanja. Loh tapi ngeyel-ngeyelan tarik-tarikan duit, tarik-tarikan uang diambil sama istrinya. Gagal ini suami. Balik lagi ke masjid nangis di pojokan. Ini Ustadz tadi yang ceramah menghampiri ini orang tanya, loh kenapa kamu nangis? Tadi saya dengar antum itu ketika berbicara, ketika tausiah itu orang yang sedekah itu mengalahkan 70 setan. Oh iya, sudah sedekah? Iya, tadi saya sudah berhasil mengalahkan 70 setan, cuma datang ibunya setan. Saya kalah sama ibunya setan. 70 setan sudah saya kalahkan. Poinnya di mana? Poinnya ada di hidayah. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah, tapi kita bisa mencari daripada sebab-sebab tersebut. Hadir kajian, akhirnya ada ketertarikan dapat hidayah untuk sedekah. Ada ketertarikan untuk sholawatan dulu, tidak senang sholawatan, jadi sholawatan. Oh asik lagunya. Oh enak suaranya, yang munsyid-munsyidnya ini Masya Allah enak semua ini munsyid-munsyidnya ini. Oh enak suaranya, datang. Oh enak terbangannya Masya Allah, rebananya enak semuanya. Ahbabul Mustafa, para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya jadi pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidayah itu apa? Dicari. Bukan kita duduk ada di rumah nyari hidayah, hidayah sing teko hidayah tetangganya. Hidayah dicari dengan apapun itu.
Sekarang itu seperti yang tadi saya sampaikan, HP itu sekarang itu bukan yang berbahaya, bukan mulut aja, tapi tangan itu juga berbahaya. Hati-hati di dalam posting hal-hal yang faedah. Fotonya siapa pajang, fotomu dewe kayak ono quotes, apa jenenge quotes, kata-kata mutiara, alangkah indahnya senyummu. Sehingga orang-orang yang ada di followermu ini itu ketika ngelihat ada tertarik, mungkin pertama males hadir kajian, mungkin pertama males dengan ilmu, sedikit-sedikit ngelihat asik, bikin asik. Jangan ikut ngevlog misalnya, ngevlog, anak yang suka ngevlog ya, ngevlog ikut bikin asik, bikin orang itu tertarik. Ketika dakwah juga ada uslubnya, betul. Ada tata cara ketika dakwah. Jadi orang dakwah itu tidak cuma dengan mic. Antum-antum ini bisa dakwah dengan HP-nya. Seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Masyhur, HP itu bisa digunakan untuk dakwah. Jadi tergantung orangnya. Mau dakwah HP tidak butuh yang bagus-bagus. 1 juta HP bisa buat dakwah. Tapi fotonya elek ya. Jadi hidayah itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lama-lama ya. Insyaallah kita semuanya menjadi muhtadin, orang-orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahbabul Mustafa, pecinta Nabi Muhammad SAW dan dicintai. Jangan mau jadi pecinta aja, tapi juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.